Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Ini adalah kelanjutan kisah dari cerita Ayano Kouji. Selamat mendengarkan. Part 19, 1 Mei 2011. Diary, hari ini benar-benar menguras mentalku. Jadi tadi pagi aku kan pergi ke rumah Rina temanku. Itu loh, anak yang sangat kaya, sampai-sampai ada kolam renang sendiri di rumahnya. Nah, kejadiannya tapi bukan saat aku berada di rumah Rina, tapi ketika aku baru pulang dari sana. Sampai sekarang aku masih menyesal mengapa aku memilih untuk pulang dengan berjalan kaki ketimbang ikut dengan mobilnya Cindy. Kira-kira jam 3 siang, setelah puas bertamu di rumah Rina, aku memutuskan untuk berjalan kaki, menikmati pemandangan perumahan di sana yang memang bagus sekali. Aku berpikir akan menikmati jalan-jalan santai, menikmati taman bunga yang ditata dengan indah yang terhampar di sepanjang jalan perumahan ini. Aku sedang menikmati pemandangan yang menyejukkan itu ketika aku dengar sayup-sayup sebuah suara. Suara tangisan. Aku yang sudah terbiasa dengan mereka langsung berjaga-jaga. Aku mencoba memfokuskan pendengaranku lagi. Setidaknya aku tidak mau dikagetkan apabila mereka sampai muncul dengan tiba-tiba. Suara tangisan itu terdengar lagi. Sepertinya sumbernya tidak jauh dari tempatku berada. Ampun, hentikan. Aku terperanjat. Suara anak kecil, pikirku. Dan dia sepertinya sedang meminta tolong. Aku segera mencari-cari sumber suara itu. Suara tangisan itu terdengar. Tapi aku mendengar suara lain di sela-sela tangisan itu. Aku merasa seharusnya mengenali suara lainnya. Tapi saat itu, hal itu tidak terpikir dalam benakku. Dan aku melihatnya. Melihat mereka maksudnya. Di sudut taman yang ditanami pohon-pohon yang rimbun, salah satu anak kecil sedang meringkuk, melindungi kepalanya. Sedangkan satu anak kecil lagi sedang memukulinya dengan beringas. Hei, hentikan. Teriakku sembari memasuki sudut taman yang rindang itu. Anak yang sedang memukuli anak lainnya yang sedang meringkuk itu menoleh dengan perlahan-lahan. Astaga, teriakku dalam hati. Dengan refleks, aku bergerak menjauhi dari anak kecil yang menengok itu. Entahlah, apa aku bisa mengatakannya sebagai anak? Anak itu bertubuh seperti anak-anak dengan tinggi sekitar, anak-anak kelas 4 SD. Tapi wajahnya dipenuhi oleh keriput-keriput seperti orang yang sudah sangat tua sekali. Alis dan rambutnya putih keperakan. Tapi yang paling mengerikan adalah anak, atau aku menyebutnya makhluk saja. Makhluk itu hanya mempunyai 2 lubang menganga di tempat matanya yang seharusnya berada. Dia tidak memiliki hidung di tempatnya yang seharusnya berada. Dan di bagian mulutnya hanya seperti kulit yang terbuka dan membentuk huruf O, tanpa adanya bibir yang seharusnya ada di sana. Anak kecil satunya yang meringkuk karena dipukuli melompat berdiri, kemudian dia berlari dan menghilang, tepat di antara kedua batang pohon. Oh, sial. Umpatku demikian. Karena salahku sendiri, kini aku mencampuri urusan dari mereka. Sial. Aku sangat kesal. Mengapa mataku ini tidak bisa membedakan antara mereka yang hidup dan yang bukan berasal dari dunia ini. Makhluk itu melihat hantu bocah kecil yang sudah menghilang. Kemudian dia menatapku dengan lubang matanya yang kosong. Teriak makhluk itu marah. Aku memundurkan langkahku dan berbalik lari. Aku berlari secepat mungkin untuk bisa keluar dari taman itu. Dalam hatiku aku terus-menerus berharap kalau makhluk itu adalah salah satu dari mereka yang tertahan pada suatu tempat tertentu. Kalau itu benar, setidaknya dengan keluar dari taman ini aku bisa bebas. Tapi memang keinginanku mengenai mereka jarang terkabul. Terdengar teriakan makhluk itu dari belakangku. Aku melakukan kesalahan besar dengan menengok ke arah belakang.
Dia sedang merayap dengan cepat di semak-semak yang membatasi taman tersebut. Ya ampun! Ya ampun! Teriakku sambil berlari-lari seperti dikejar setan. Ya, dalam artian yang sebenarnya. Aku terus berlari dan berlari sampai tiba di halte bus. Secara kebetulan, bus yang ingin kutumpangi sedang mengetem di sana. Serta-merta aku melompat naik ke dalam bus dan berlari menempati tempat duduk paling belakang dan segera menyembunyikan tubuhku. Aku melihat makhluk itu celingukan mencari diriku. Sampai bus kembali berjalan, aku masih terus berusaha menundukkan tubuhku supaya tidak terlihat olehnya. Baru sampai bus berjalan menjauhi tempat itu, aku berani menegakkan dudukku dan duduk bersender pada bangku bus. Aku terlelap di bus karena kelelahan setelah berenang di rumah Rina seharian dan berlari dari makhluk itu. Suara itu membuatku terlonjak dari tidurku. Aku menengok ke sampingku. Makhluk itu sedang menempel pada kaca jendela bus. Lubang matanya yang kosong menatap lurus padaku. Makhluk itu berteriak dan merayap naik ke atas atap bus yang kutumpangi. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia sudah pergi? Apakah dia menungguku keluar? Bagaimana dia bisa mengejarku sampai ke sini? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk dalam kepalaku. Aku berusaha menempelkan wajahku pada jendela bus dengan harapan akan melihat sosok makhluk itu. Lebih baik aku takut tapi melihatnya berada di mana, ketimbang aku harus takut tanpa tahu dia sedang melihatku dari mana. Tidak butuh lama untukku mendapatkan jawaban atas penasaranku ini. Makhluk itu memasuki bus ketika bus berhenti dan pintunya terbuka. Dengan mengeluarkan suara lolongan mengerikan itu, makhluk itu berjalan mendekati ke tempatku duduk. Dia berhenti tepat di depanku. Aku menutup mataku ketika dia mendekatkan wajahnya kepadaku. Dia menjulurkan tangannya untuk menyentuh wajahku. Aku merasakan perasaan yang sangat dingin pada tempat di mana seharusnya jari makhluk itu akan menyentuhku. Tapi aku tidak bisa merasakan sentuhan fisik dari ujung jarinya. Hanya hawa dingin saja. Dia mendekatkan wajahnya hingga hampir menempel pada wajahku. "Ah!" teriakku kaget. Aku merasakan sesuatu sedang diambil dari diriku. Perlahan-lahan aku merasakan tenagaku menghilang dari tubuhku. Aku merasakan tubuhku semakin melemah. Sesuatu menarik mundur makhluk itu dari wajahku. Bagaikan tertarik oleh sesuatu yang tak nampak, makhluk itu terseret menjauh. Teriak makhluk itu. Terdengar seperti marah dan entahlah, mungkin kecewa. Aneh sekali. Karena seakan-akan aku bisa merasakan pikiran dari makhluk itu. Aku sangat lemah sekali sampai sekarang ini. Hari ini benar-benar nyaris saja. Dan menghilangnya makhluk itu malah membuat misteri yang makin besar lagi. Tapi aku lebih memilih untuk bertanya-tanya seperti ini dibandingkan harus bertemu dengan makhluk itu lagi. Cukup dan semoga tidak berkelanjutan. Part 20, 15 Mei 2011. Halo Diary. Entah bagaimana aku akan menggambarkan pengalaman hari ini. Banyak sekali hal baru yang kualami hari ini. Aku diminta oleh Pak untuk pergi ke perpustakaan universitas yang cukup terkenal, namun cukup jauh dari kampusku, yaitu di daerah Depok. Dan itu jauh sekali bagiku untuk pergi ke sana dengan angkutan umum. Jadi aku membujuk Cindy untuk pergi bersamaku. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, sepertinya pergi berdua dengan Cindy berarti akan berhadapan dengan penampakan dari mereka. Dan sayangnya aku benar. Kampus ini dari luar sudah terlihat sangat besar. Terdapat pepohonan dan taman di kiri kanan jalan menuju gedung utama kampus ini. Ketika aku dan Cindy sampai di kampus itu, kami sudah mencium bau melati yang sangat pekat. Seakan-akan seluruh areal kampus adalah kebun melati. Perasaan kami tidak enak. Jadi kami memutuskan untuk memarkir mobil di depan minimarket yang tidak jauh dari kampus itu. Bagaimanapun juga, kami sudah merasakan dikejar-kejar di parkiran. Mengantri bayar di pintu keluar parkiran bisa membahayakan, apalagi kalau kasirnya lama. Jadi kami putuskan untuk memarkir mobil di tempat yang tidak butuh mengantri keluar lewat loket.
Aku dan Cindy memasuki kampus yang luar biasa luas itu. Dan kami langsung mengetahui alasan dari bau bunga melati yang semerbak di sini. Di seluruh areal pepohonan dan tanaman yang menghampiri di sisi jalan, aku melihat puluhan sosok berambut panjang dan memakai baju putih sedang duduk berjongkok, menundukkan kepala mereka sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi bahkan aku pun bisa tahu mereka itu apa. Kuntilanak. Dan mereka ada banyak sekali. Beberapa dari mereka duduk berkerumun di bawah pohon. Sedangkan beberapa lagi duduk di atas ranting-ranting pohon dengan posisi yang sama dengan yang berada di bawah pohon, berjongkok dan menundukkan kepala mereka. Aura dingin sangat terasa di seluruh jalanan menuju gedung utama kampus ini. Bayangkan saja rasanya berjalan di jalan yang di kiri dan kanannya penuh dengan mereka. Kesemuanya sedang duduk berjongkok dan tidak bergerak. Kami melangkah dengan hati-hati dan berjaga-jaga kalau mereka semua tiba-tiba bangun dan mengerbuti kami. Masalahnya, mereka terlalu banyak. Bahkan aku tidak pernah melihat penampakan sebanyak ini sebelumnya. Aku dan Cindy mencapai gedung kampus utama dengan selamat. Tidak satupun dari mereka yang mendatangi atau menyerang kami. Begitu memasuki gedung kampus, aku dan Cindy kembali melihat beberapa dari mereka berjongkok di pinggir-pinggiran kampus yang tidak didatangi orang. Sampai di titik ini, aku benar-benar bingung dan penuh pertanyaan dalam benakku. Bagaimana mungkin bisa sebanyak ini kuntilanak ada di kampus ini? Sebenarnya, apa cerita yang terjadi di kampus ini? Dengan pikiran yang dipenuhi dengan pertanyaan mengenai mereka, aku dan Cindy memutuskan untuk segera menyelesaikan urusan kami di kampus ini dan pergi sesegera mungkin. Tapi ternyata perpustakaan itu tidak memperbolehkan peminjaman buku ke mahasiswa yang bukan dari universitas itu. Alhasil kami harus menyalin secara manual dari buku karangan dosen kami itu ke buku catatan kami. Benar-benar tugas yang menyita waktu dan tenaga. Kami baru selesai ketika azan maghrib berkumandang. Waduh, udah sore banget. Iya sih. Aku merasakan firasat yang sangat tidak enak. Yuk, buruan pulang. Ajakku. Cindy mengangguk. Yuk, serem juga lama-lama di sini. Kami turun dengan lift dan berjalan kembali ke lobi. Ada yang hilang di sini. Mereka yang tadinya berjongkok di sudut-sudut ruangan sudah menghilang. Kemana mereka pergi adalah pikiranku saat itu. Ya, sepertinya tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan jawaban itu. Karena begitu kami membuka pintu untuk keluar, kami langsung disambut. Suara tawa dari mereka terdengar bagaikan menggema di kampus itu. Aku dan Cindy melihat sesuatu yang hanya bisa kami deskripsikan sebagai pesta kuntilanak. Seluruh areal kampus dipenuhi oleh mereka. Para kuntilanak ini melompat, melayang, dan berputar-putar di seluruh areal kampus. Aku melihat reaksi beberapa mahasiswa dan penjual makanan di sekitar kampus, dan sepertinya mereka bisa melihat para kuntilanak itu, tapi dari reaksinya. Sepertinya mereka hanya bisa melihat salah satu dari mereka atau mungkin hanya mendengar suara tawanya saja. Karena tidak ada satupun orang yang tidak akan lari kalau melihat kuntilanak sebanyak ini. Sin, ayo pulang. Aku takut nih. Cindy mengangguk singkat. Aku dan Cindy memeluk erat tas kami dan berlari kecil menuju gerbang kampus. Di atas kami berterbangan para kuntilanak yang mengeluarkan bau bangkai yang bercampur dengan bau melati yang semerbak. Ada satu yang sedikit aneh bagiku. Sepertinya suara tawa yang besar itu tidak terdengar dari kuntilanak yang terbang tepat di atas kepala kami. Tapi malahan terdengar dari kejauhan. Kuntilanak yang berada di atas kepala kami terlihat tertawa, tapi sepertinya aku tidak mendengar suara tawanya. Aku menengok ke belakang sekilas, ke arah gedung utama kampus itu. Beberapa kuntilanak sedang melayang di luar jendela kampus itu di beberapa lantai. Kurasa itu adalah bentuk asli dari penampakan yang dilihat oleh orang-orang di kampus ini. Andai orang-orang itu tahu kalau penampakan yang mereka lihat itu adalah salah satu dari puluhan yang ada di kampus ini, kurasa mereka akan lari tunggang langgang. Aku segera berbalik lagi dan berjalan lebih cepat ke arah gedung kampus itu. Suara tertawa halus yang bagaikan bisikan terdengar seakan-akan langsung di sebelah telingaku. Dengan refleks aku berbalik. Salah satu dari kuntilanak itu melayang tepat di belakang kami. Wajahnya yang penuh dengan carut-marut berwarna merah terang terlihat sangat jelas. Rambut panjangnya yang berantakan berkibar-kibar di belakangnya.
Jarak kami dengannya begitu dekat. Kami hanya terpisahkan sekitar 1 meter dengan kuntilanak itu. Aku memaksakan diriku untuk berjalan lebih cepat. Tapi langkahku terasa dingin dan sangat berat, seakan tubuhku menolak untuk berjalan. Cewek bego. Udah tahu masih aja dilakuin. Kata sebuah suara. Suara yang sangat kukenal baik. Si wanita berdres putih muncul dengan tiba-tiba di tengah aku dan Cindy. Kuntilanak yang tadi mengejar kami terlihat bingung dan berhenti tiba-tiba, berdiri mematung dan menundukkan kepalanya, sehingga rambut yang panjang dan acak-acakan menutupi wajahnya. Pergi sana. Bau kamu itu mancing mereka tahu. Kata wanita dress putih itu sambil menunjuk ke arah kerumunan kuntilanak yang sedang berkumpul di prasasti lambang kampus ini. Dari jauh, beberapa kuntilanak yang melayang-layang di dekat kampus menuju ke arah kami. Wanita dress putih itu melompat ke depan dan mendarat dengan tangan dan kakinya, seperti layaknya binatang berkaki 4. Wanita berdres putih itu dan para kuntilanak saling berhadapan. Keduanya saling mengeluarkan tawa yang mengerikan. Para kuntilanak ini melayang-layang, sementara wanita berdres putih itu memanjangkan lehernya hingga kurang lebih menyamai tinggi lampu taman sambil meliuk-liukkan badannya, persis seperti kucing yang akan berkelahi. Aku terbengung-bengong melihat kejadian itu. Namun Cindy segera menarik tanganku dan separuh menyeretku keluar gerbang. Sekeluarnya kami dari gerbang, semua suara tawa kuntilanak itu menghilang. Meskipun ada beberapa dari mereka yang berdiri di pintu gerbang kampus itu dan melihat ke arah dalam kampus. Ayo Lis, buruan Lis. Kata Cindy yang sudah terlebih dulu menyeberang jalan dan sudah berada di samping mobilnya. Iya. Pemandangan yang sangat aneh. Banyak hal yang menurutku bahkan lebih aneh daripada biasanya. Memang aku biasanya tidak pernah ingin tahu mengenai asal-usul dari mereka. Lebih baik untuk tidak tahu banyak daripada mengetahui dan menarik minat mereka untuk tahu soal diriku juga. Tapi ini terlalu aneh. Bagaimana mungkin bisa ada sebanyak itu kuntilanak di dalam areal kampus ini? Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari makhluk yang berada di kampusku sendiri jika digabungkan menjadi satu. Selain itu juga timbul satu pertanyaan lain. Mengapa wanita berdres putih itu membantuku? Karena aku tidak mau berbagi. Ucap sebuah suara dari kursi belakang. Karena kaget, aku segera berbalik untuk melihat ke jok belakang. Dia duduk di jok belakang mobil Cindy, entah dari kapan. Setelah tersenyum jahat, dia menghilang sambil mengeluarkan tawa khasnya. Sepertinya hidupku akan semakin kacau deh. Dan sepertinya kutukan ini juga semakin kuat saja.